Bagaimana kalau ada orang dulu ninggalin sholat Jumat laki-laki, sekarang kita pengen kodok tuh Jumat, kodonya pakai apa? Pakai duhur, kodonya pakai duhur, kodoknya pakai duhur. Sebagaimana orang yang ketiduran jam 1 bangun atau tengah 2 bangun hari Jumat, nggak ada yang bangun, yang bini lagi pergi pulang kampung. Begitu, ke Kuningan umpamanya. Oh iya, ini orang mana ini? Ke Kuningan. Kebetulan saya contohnya. Iya, lagi pulang sendiri, tidur dari jam 10 karena malam nggak tidur, nggak dengar nggak apa, bangun jam 2 umpama. 14 orang sebut sholat apa? Duhur. Apaan? Adaan, kan masih ada waktu, belum asar. Bukan kodoan, bukan adaan. Kalau udah asar baru kodoan, apalagi udah sekarang. Dulu maka kodoknya zuhur. Kurang lebih demikian. Allah. Oh, kapan waktunya kodok? Kodok tuh bayar utang. Kapan waktunya bayar utang, Bu? Kapan? Kapan aja. Saya ngutang sama ibu pagi jam 7, bayarnya malam, diterima nggak? Jam 12 malam? Pokoknya 24 jam dah kalau bayar utang. Kalau nagih utang tahu-tahu waktu dong, gitu. Bener nggak? Bener nggak? Jadi, maka qadha itu bayar utang. Tunggakan kewajiban kita sama Allah. Maka jam berapa ya, enggak mengenal waktu. Mau sebelum asar, mau habis asar, sebelum subuh, habis subuh, kapan ya? Bayar aja. Itulah cara benar dekat dengan Allah. Cara benar. Kapan aja. Enggak mengenal. Oh baik. Kalau sedang sakit nih, kita tetap sholat dengan kemampuan. Iya. Atau apa segala macam. Tapi kita niatkan pondok karena kurang sempurna itu boleh. Jadi namanya i'adah itu ya, kalau udah lewat waktu nggak boleh. Nggak boleh. Begitu. Kecuali memang waktu itu sholatnya, mohon maaf tidak pakai wudhu begitu ya. Sholatnya gitu, sholat-sholatan namanya menghormati waktu, itu mayat tuh wajib i'adah. Wajib i'adah. Wajib i'adah. Yang kayak begitu. Wajib i'adah. Jadi agama tidak paksa. Ganjarannya sama Pak Jikarim. Karena kita sakit nggak bisa diri duduk. Kata Nabi ganjarannya sama. Sebab niatnya pengen diri. Cuman kemampuan tidak ada. Yang dinilai niat sama. Walaupun duduk dengan diri. Gara-gara niat. Inilah pentingnya niat. Kurang lebih begitu. Allah Allah. Pertanyaan, bolehkah seseorang membadalkan umroh sementara orang tuanya itu sudah umroh bahkan sudah haji? Bagaimana membadalkan umroh kepada orang tua yang sudah haji, sudah umroh? Bila orang tuanya sudah meninggal, boleh saja. Walaupun sudah haji, sudah umroh, boleh. Orang umroh sunat, begitu, boleh. Walaupun sudah haji, sudah umroh. Justru kalau belum haji, belum umroh, duitnya ada, wafat. Duitnya ada, wafat, meninggal. Artinya cukup sebetulnya buat haji. Cuman diintar-entar, gue belum siap kayaknya dah. Apanya kudu siap? Gitu. Kayak kambing aja kudu disiap-siapin. Yang kayak begini mati, potong dulu, jangan ngomong warisan. Badalin. Begitu. Badal haji. Dari duit dia. Cara badalnya begini, biar benar.
cara badalnya. Satu, biar benar. Kalau kita anaknya udah haji, kita yang berangkat. Kita yang berangkat. Badalin, karena kita udah haji. Aduh, kita belum haji, atau kita udah haji repot, atau belum haji. Dua, cari orang yang ngerti di kampungnya, yang paham, semacam ustadz gitu, berangkatin dia. Ini ustadz, berangkat, badalin orang tua saya. Tuh badannya kuli tuh ustadz. Yang haji dia, kuli haji namanya. Badal haji itu kuli haji. Bayarin dia, biar berangkat dari rumah kita dan sempurna. Bila nomor dua nggak bisa ngebayarin orang, yang ketiga datang ke pengurus KBIH. Tahu KBIH? Pengurus yayasan yang ngurusin haji itu. Kita ngomong sama dia. Nih saya ajarin cara ngomongnya ibu. Apa? Pak Ustadz, berapa saya mau badalin papa saya haji, mumpung saya ada rezeki. Kata si ustadznya umpamanya 10 juta. Kata kita, baik. Tapi saya pengen Pak Ustadz yang ngerjain. Karena saya mau Pak Ustadz. Kata dia, kalau gua yang ngerjain mahal, 30 juta. Kata ustadznya, kita nggak usah marah, kita nggak usah buruk sangka, bayar, siap. Mendingan 30 juta, dia yang ngerjain. Orang benar, ustadz dia sepakat tawar, kerjain, begitu. Caranya, begitu. Kalaulah kita begini, Pak Ustadz berapa? 10 juta, baik 10 juta. Toh masih Ustadz nerima lagi sama orang lain, dijual lagi di Arab, sama orang TKI. Dia jual lagi ya, sisanya paling tinggal 2 juta. Yang ngerjain yang di Indonesia aja ngaji kagak, cuman bisa ngomong Arab doang, was karena ada di Arab. Tuh begitu. Jangan, harus ngerti siapa yang kita suruh, begitu. Harus benar. Jangan sekedar gue dapet sertifikat, itu gampang, bikin di kita juga bisa. Bukan sertifikatnya, ngerjainnya. Ini sertifikat di akhiratnya kagak laku. Kagak dibawa ke akhirat. Ini sertifikat, iya tapi belum dilegalisir. Itu mau kenang-kenangan doang, tapi dikerjainnya. Jadi kita yang ngerjain anaknya, tapi janjinya sudah pernah haji. Dua, ustadz bayarin di kampung kita, bayarin dia. Begitu. 3, kalau nggak mampu kasih KBIH dan pesen dia yang ngerjain. Kalau dia kata dia harus bayar sekarang 60 juta, jadi 50% 30 juta, berani. 40 juta, berani. Jangan enggak, berani. Yang penting dia bohong, urusan dia. Yang penting kita udah bayar. Sesuai kita, supaya yang nyupir nih benar-benar bisa lah belum bisa nyupir, suruh nyupir, nyemplung kali harta. Benar nggak? Ini kita ibadah nih nggak salah-salah. Ibadah nih nggak salah-salah. Ibadah nggak salah-salah. Mana tuh ya kawan kita? Ada tuh begitu dulu dari umroh aja. Yang pertama kali saya gantiin orang tuh namanya, ini nih sama Bang Haji kita nih, temannya siapa tuh yang kemarin itu ketemu itu di pondok itu yang gitu. Dia tuh yang pertama kali saya ngebadalin orang. Saya nggak pernah umroh itu buat orang, buat sendiri aja. Sebab sahabat Nabi Ibnu Umar umroh itu seumur hidup 1000 kali. 1000 kali umroh buat dirinya. Saya tuh pengen nyontoh begitu. Daripada gurunya Imam Syafi'i ini ke atas, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik punya guru Nafi Ibnu Umar, 1000 umrohnya. Ibnu Umar ini muridnya Rasulullah. Begitu, gitu. Tapi Pak Kiai yang ngerjain, waduh garuk-garuk saya.
Saya pertama kali itu. Iya baik deh. Baik. Sampai saya paksa saya punya Umi buat ibunya dia yang perempuan. Kerja ini. Ya, buat saya tolongin ini orang. Bapaknya biar saya seumur-umur baru itu saya ngerjain. Karena nangis-nangis. Ya makan lagi ya kita tolongin. Begitu. Saya nggak mau sebetulnya umroh atau mendingan dapat sendiri. Gitu. Begitu akhirnya beberapa teman kita ini, iya baik, kita kerjain. Gitu. Karena ini sayang, kan sering kali kita ngomong begini nih yang salah nih, salah. Kata kawan kita, berapa kali lu umroh? Gua umroh 3 kali. Buat baba 2, namanya sekali. Kalau bapak 2, namanya lu umroh sekali. Bohong. Itu bukan buat kita. Jangan disebut. Amalia orang kita sebut, akuin. Ada berapa rumah di Marta? Banyak. Punya saya sih 1. Ya 1 namanya. Namanya. Itu begitu. Umroh berapa kali? Jawab aja sekali. Karena apa? Kan lu haji lama. Itu 7 kali sih. Tapi punya orang. Iya sekali berarti. Terus jujur. Begitu. Bukan 7 kali, itu kan badan doang, kuli. Begitu. Walaupun gak dibayar karena buat orang tua, tapi kuli namanya. Gitu. Berarti bukan kita. Begitu. Badan doang, punya dia. Punya dia. Itu begitu. Ini harus rapi. Harus rapi. Ala kulli hal, kalau masih hidup, jangan. Masih segar bugar. Badal itu adanya bagi yang meninggal, kedua bagi orang yang stroke, udah wajib haji nggak bisa jalan, boleh dibadalin walaupun masih hidup. Saudara boleh rombak tuh makamnya, Samin, namanya Samin bapaknya, kalau dibadalin kasih haji, begitu. Iya, udah haji, begitu. Itu badal tuh begitu maksudnya. Iya. Iya, bukan bukan Iya. Begitu. Begitu. Bukan tambahin aja. Kalau ganti bayarin. Kalau ganti iya. Kalau ditaruh di almarhum fulan, ya dikasih haji. Emang apa? Udah dibadalin. Begitu. Itu yang kayak begitu. Udah haji, ya udah haji. Kayak begitu. Kayak kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oh, satu lagi ya Allah. Iya baik. Itu kayak makan aja pakai nambah. Iya. Parah gitu, nggak mungkin untuk ke Mekah. Betul, nah itu misalkan ibadah sama anaknya gitu, dibiayain sama anaknya. Iya, boleh. Panggil haji nanti, udah selesai. Makanya caranya kayak tadi, caranya nyuruh orang dari kita bayarin dia, bisa begitu, biar benar. Ini mau ibadah ini, bukan bisnis, bukan. Mau ibadah. Gitu. Kita aja begitu. Nih badalin umroh nih, saudara saya kasih 1 juta. Ogah, dari Indonesia mau ke Cengkareng aja habis duit 1 juta. Begitu, apalagi ke Arab. Begitu, lah badan doang kita. Begitu, kalau 1 juta ogah. Begitu, ngapain? Juta kan kita yang berangkat, tapi badan doang. Yang umroh dia. Gitu, kagak kita. Kagak dapat ganjaran, ya kagak kan ganjaran buat dia. Kita kan dapat duit. Kan panas, dingin, kan begitu. Begitu. Kan ini kita mau jadi kuda dinaikin orang. Ya. Kuda yang gak dapat ganjaran. Yang ganjaran yang naik. Bener gak? Lah iya, yang punya kuda.
Begitu. Kita menjadi kuda doang. Harus rapi begitu. Kayak begitu.